Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat channel Cahaya Al-Quds yang mulia dan dicintai Allah, semoga Anda selalu dalam keberkahan, nikmat rezeki dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku yang mulia dan dicintai Allah, pada perjumpaan kita kali ini, kita akan membahas mengenai 9 janji Allah kepada manusia yang rajin tahajud, waktu terkabulnya doa. Saudara-saudariku yang mulia, seperti umat Islam yang kita ketahui, sholat sunnah tahajud memiliki keutamaan yang sangat besar bagi umat muslim yang istiqomah menjalankannya. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa sholat tahajud yang disebut qiyamul lail ini merupakan sholat sunnah yang paling utama setelah sholat fardu atau sholat wajib 5 waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholat yang paling afdol setelah sholat fardu adalah sholat malam. Hadis riwayat An-Nasa'i. Begitu umatnya sholat tahajud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan begitu banyak fadilah atau keutamaan bagi mereka yang mengamalkannya. Keistimewaan sholat tahajud juga bagaimana bacaan niat, tata cara hingga waktu tahajud. Nah, saudara-saudariku yang mulia dan dicintai Allah, berikut penjelasan tentang 9 yang Allah janjikan kepada manusia yang rajin sholat tahajud. Inilah keunggulan sholat tahajud. Yang pertama, diberi tempat yang terpuji. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 79, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak asa ayab saka rabbuka maqamam mahmuda. Dan pada sebagian malam bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Yang kedua, mendapat naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada 7 golongan yang akan dinaungi Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang berzikir dalam keadaan sepi hingga meneteskan air matanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, mendapatkan syafaat atau pertolongan. Puasa dan Al-Quran memberikan syafaat pada seorang hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, wahai Tuhanku, aku mencegahnya dari makanan yang syahwat di waktu siang. Wahai Tuhanku, aku mencegahnya dari makanan dan syahwat di waktu siang. Beri aku syafaat untuknya. Al-Quran berkata, aku mencegahnya untuk tidur di waktu malam. Beri aku syafaat untuknya. Puasa dan Al-Quran memberikan syafaat untuknya. Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat, mata tidak tersentuh api neraka. Dua mata tidak
disentuh api neraka, mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan mata yang berjaga pada jihad fisabilillah. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. 5. Mendapat cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Di antara amalan-amalan sunnah yang utama adalah qiyamul lail, yaitu sholat malam atau sholat tahajud. 6. Permohonan dikabulkan. Jika aku telah mencintainya, aku akan menjadi pendengarnya, dengan itu ia mendengar. Aku akan menjadi penglihatannya, dengan itu ia melihat. Aku akan menjadi tangannya, dengan itu ia menggenggam. Aku akan menjadi kakinya, dengan itu ia berjalan. Jika ia meminta kepadaku, maka aku pasti memberinya. Jika ia meminta perlindungan, maka pasti aku melindunginya. Hadis riwayat Al-Bukhari. 7. Waktu tenang untuk muhasabah. Muhasabah adalah hal yang sangat penting untuk diri kita. Muhasabahlah diri kamu sebelum kamu dihisab. Timbang-timbanglah diri kamu pada hari ditampakkannya amal. Hisab akan ringan pada hari kiamat bagi orang yang menghisab dirinya di dunia. Hadis riwayat At-Tirmizi. 8. Mendapat sifat orang yang bertakwa dan selalu memohon ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Quran surat Az-Zariyat ayat ke-18. Dan yang ke-9, waktu terkabulnya doa. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia. Ketika tersisa sepertiga malam terakhir, Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku perkenankan untuknya. Siapa yang memohon kepadaku, maka akan aku beri. Siapa yang memohon ampunan, maka aku ampuni. Hadis Al-Bukhari dan Muslim. Nah, saudara-saudariku yang mulia dan dicintai Allah, itulah 9 janji Allah kepada manusia yang rajin sholat tahajud. Insya Allah kita akan senantiasa selalu istiqomah untuk melaksanakan sholat tahajud. Karena bagi kita yang mengamalkan sholat tahajud, janji Allah akan mengangkat derajat kita di tempat yang terpuji dan mengabulkan segala doa-doa kita. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat. Adapun yang benarnya datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.